simpul-simpul Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit, satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Setiap satu simpul itu lepas, umat manusia atau umat Islam itu kemudian memegang kepada simpul sesudahnya. Ibaratnya kalau ada satu simpul lepas, yang ada itu yang kemudian kita pegang. Nanti lepas lagi, yang masih ada itu kemudian kita pegang. Begitu seterusnya, lepas satu persatu, dan kita akhirnya umat Islam itu tinggal memegang yang paling belakang, dan yang paling akhir nanti yang menjadi simbol terakhir pertahanan Islam itu adalah sholat. Kalau sholat sudah lepas, maka berarti sudah hilang Islam di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, khusus pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada sore ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka meningkatkan diri, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tentang agama Islam. Dan pada kesempatan ini saya hadir untuk yang kedua pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan majelis ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya, sehingga akan meneguhkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan-pengetahuan agama yang senantiasa kita tingkatkan dan kita kembangkan. Kita ingat sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu memahami agamanya. Karena itu kita balik, kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama kita. Hadis tadi menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah menjadikan orang tersebut memahami dan mengerti agamanya. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Allah, yaitu agama Islam, kepada umatnya, termasuk kepada kita sekalian yang berada di tempat ini dan di zaman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan kita, terutama dalam kehidupan ibadah kita, dalam amalan-amalan ibadah kita, yaitu tentang sholat. Kita tahu bahwa seorang muslim, salah satu bukti nyata bahwa dia muslim selain mengucap dua kalimat syahadat,
dia haruslah menjalankan sholat 5 waktu setidaknya dalam 1 hari semalam. Karena begitu pentingnya ibadah sholat ini, sehingga pada kesempatan ini saya menjadikannya sebagai topik pembahasan, dan nanti akan kita urai bagaimana pentingnya posisi sholat ini di dalam agama kita, dalam kehidupan keagamaan seorang yang menyebut dirinya sebagai muslim. Di dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa di antara ajaran-ajaran Islam ada simpul-simpul, ada syiar-syiar di dalam agama Islam itu. Di antara simpul-simpul atau syiar-syiar agama Islam itu nanti sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa simpul-simpul Islam, ajaran-ajaran Islam itu sedikit demi sedikit akan mengalami semacam pengurangan, bukan pengurangan tapi semacam sedikit demi sedikit akan hilang sedikit demi sedikit. Itu disebut sebagai ural Islam. Ikatan-ikatan Islam atau simbol-simbol yang ada di dalam agama Islam itu, syiar-syiar Islam itu lama-kelamaan akan rontok sedikit demi sedikit. Dan dalam hadis tadi dikatakan bahwa ikatan yang paling terakhir yang akan hilang dari umat Islam adalah sholat. Jadi misalnya ketika kita berislam secara utuh, ajaran Islam itu apa sih? Ya seluruh yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam, baik akidahnya, syariahnya, ibadah-ibadahnya, hukum-hukumnya, baik muamalah dan sebagainya, termasuk nilai-nilai moralnya, itu semuanya itu adalah ural Islam, urwatul Islam. Itu adalah syiar-syiar Islam, itu adalah simbol-simbol Islam. Tetapi kata Rasulullah, dalam perjalanan atau bersama beriringan dengan perjalanan zaman, simpul-simpul Islam itu nanti akan lepas satu demi satu, sedikit demi sedikit. Kira-kira pada zaman sekarang kita ini merasakan apa tidak bahwa simpul Islam itu utuh atau tidak pada zaman sekarang ini? Apa? Merasakan apa tidak? Ya tidak. Kalau kita memahami ajaran Islam secara utuh, maka kita melihat kenyataan bahwa pada zaman sekarang ini beberapa simpul Islam itu mulai hilang, mulai ditinggalkan orang. Dan dikatakan di dalam hadis tadi, ya, mungkin perlu saya baca hadisnya, bahwa hal terakhir yang akan hilang dari umat ini di antara orang-orang Islam itu adalah yaitu sholat. Itu yang paling terakhir, benteng pertahanan terakhir itu adalah sholat. Nah, kalau sholat sudah hilang, maka sudah Islam akan hilang dari kehidupan ini, dari kehidupan di dunia ini. Dalam hadis disebutkan, la tunqadhanna ural islami urwatan. Jadi akan nuqidah itu artinya akan lepas, akan terlepas simpul-simpul Islam itu satu demi satu. Jadi simpul-simpul Islam itu banyak, ikatan-ikatan Islam itu banyak, syiar-syiar itu banyak, ajaran-ajaran itu banyak. Tetapi simpul-simpul Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit, satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Setiap satu simpul itu lepas, umat manusia atau umat Islam itu kemudian memegang kepada simpul sesudahnya. Ibaratnya kalau ada satu simpul lepas, yang ada itu yang kemudian kita pegang. Nanti lepas lagi, yang masih ada itu kemudian kita pegang. Begitu seterusnya, lepas satu persatu, dan kita akhirnya umat Islam itu tinggal memegang yang paling belakang, dan yang paling akhir nanti yang menjadi simbol terakhir pertahanan Islam itu adalah sholat. Kalau sholat sudah lepas,
maka berarti sudah hilang Islam di muka bumi ini. Sekarang sholat masih ada apa tidak? Masih ya, alhamdulillah. Tapi apakah seluruh simpul Islam itu masih utuh? Ternyata tidak. Satu contoh kalau kita berbicara masalah hukum. Nah, di sini dikatakan fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu. Ya. Yang pertama-tama lepas itu adalah hukum. Hukum Islam. Satu contoh, kita ini, masyarakat kita ini adalah masyarakat muslim. Tetapi apakah umat Islam itu bisa dan mampu menjalankan hukum Islam secara utuh? Harus kita akui tidak bisa kan ya, karena kita diikat dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah bingkai negara hukum sendiri, yaitu negara tertentu. Misalnya kalau kita berada di Indonesia, negara Indonesia, apakah yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam? Kan tidak bisa kita katakan sebagai hukum Islam, meskipun hukum Islam untuk beberapa hal juga mewarnai atau mengisi hukum-hukum nasional, kan begitu ya, tapi tidak identik. Satu contoh misalnya tentang hukuman pidana, sanksi pidana misalnya. Kalau di dalam agama Islam, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh satu jiwa, balasannya adalah al-qisas. Al-qisas itu berarti adalah dia harus dibayar dengan jiwa juga. Jadi kalau seorang membunuh orang lain secara tidak benar, maka sanksinya bukan penjara sekian tahun, tapi apa? Al-qisas. Al-qisas itu apa? Dibunuh juga. Apa berlaku di masyarakat kita? Kan tidak. Berarti itu salah satu hukum yang lepas dari masyarakat kita. Di beberapa negara mungkin masih ada, seperti di Saudi mungkin ada. Begitu juga misalnya mencuri. Mencuri kalau di dalam Islam apa hukumannya? Potong tangan. Jadi potong tangan, potong kaki gitu, selang-seling gitu ya. Pertama potong tangan, satu tangan dulu. Kemudian kau masih mencuri lagi, potong kaki. Nah, mencuri lagi, potong tangan yang satunya lagi. Masih mencuri lagi, kaki yang satunya lagi. Mencuri lagi, yomboh itu. Jadi ya. Nah, tapi kalau kita di masyarakat kita kira-kira orang mencuri diapakan? Ya paling dipenjara kan? Dipenjara berapa tahun? Ya tergantung. Nah, kalau koruptor itu mencuri apa tidak? Wah, ya korupsi itu mencuri sama. Korupsi berapa menurut berita korupsi terakhir-akhir ini? Wah, bukan hanya jutaan itu, triliunan ya. Itu pencurian sekian besar. Apa ada yang dipotong tangannya? Tidak ada kan? Ya karena memang sistem hukum kita bukan sistem hukum Islam, meskipun yang mencuri itu juga orang Islam juga. Tapi kan tidak berlaku hukum Islam. Artinya hukum Islam itu sudah lepas dari masyarakat kita. Karena kita sudah berada di sebuah terikat dalam sebuah sistem hukum yang lain dalam negara kita. Memang beberapa hukum tertentu masih berlaku, misalnya hukum nikah bagi orang Islam masih menggunakan hukum Islam ya tak? Nah, itu masih itu dalam beberapa hal. Itu khususnya hukum-hukum perdata, hukum-hukum privat seperti masalah pernikahan, masalah ahli warisan ya. Warisan. Nah, sekarang warisan. Bapak Ibu sekalian biasanya kalau membagi waris ikut hukum Islam atau hukum masyarakat? Islam ya. Ini Islam ya, saya apa? Nah, jadi Islam itu berarti. Tapi kan itu tergantung kepada yang menjalankan. Nah, itu artinya ini kata Rasulullah SAW, fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali akan lepas di antara simpul-simpul Islam itu adalah hukum, dan itu sudah bisa kita rasakan ya, hukum-hukum pidana, hukum-hukum yang lain, belum lagi yang lain-lainnya, akhlaknya misalnya. Nah, itu mulai hilang.
Nah, termasuk ibadah-ibadah ini juga alhamdulillah ya, masyarakat kita masih aktif ya beribadah, sholatnya alhamdulillah, termasuk puasanya, syiar-syiar puasanya juga masih alhamdulillah, hajinya masih luar biasa. Ini alhamdulillah ini masih syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam yang masih insya Allah masih cukup membanggakan ya, dan antusiasme masyarakat kita untuk beragama akhir-akhir ini juga lumayan bagus, tetapi pada aspek ibadah semata yang bersifat ritual atau individual, tapi sebagai hukum, sebagai tatanan sosial, apalagi tatanan politik, itu juga sudah tidak ada. Itulah hilangnya simbol-simbol Islam. Dan nanti kalau umat Islam itu sudah tidak ada di bumi ini, ya itulah tanda-tanda akhir zaman, kira-kira begitu ya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa hari kiamat itu akan datang ketika tidak ada orang baik lagi di atas bumi ini. Artinya didominasi oleh orang-orang jahat. Nah, orang-orang jahat, kejahatan, kebaikan dan keburukan itu sekarang jelas apa tidak jelas? Sekarang ini sudah kita lihat fenomena apa? Hal-hal yang mestinya tidak baik dianggap lumrah dan dianggap baik, gitu ya. Nah, padahal menurut ajaran Islam tidak baik. Sebuah contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaum ibu ya, kaum wanita, menutup aurat itu wajib apa tidak? Wajib dah. Itu simbol daripada seorang muslimah. Dan itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, apakah setiap muslimah itu mesti menutup auratnya dengan baik? Tidak. Tapi apakah kita memaklumi ketika ada muslimah itu tidak menutup auratnya? Kan kita sudah mengikhlaskan kan begitu ya. Ya sudah, enggak apa-apa wong karepe ngono ya. Nah, ya sak karepmu ngono lah. Tapi itu artinya bahwa ada sesuatu yang sudah hilang kan begitu ya. Jadi ada sesuatu yang mestinya tidak lumrah menjadi seolah-olah biasa dan lumrah dan tidak terasa. Hanya orang-orang yang masih punya iman saja yang merasakan itu tidak seharusnya, tidak pantas. Alhamdulillah ibu-ibu tasih berukut-berukut ya, itu berarti muslimah solihah ya. Tapi di luar sana kan kita lihat mengakunya sebagai muslimah tapi mengumbar auratnya kemana-mana, menjual auratnya kepada siapa saja. Itu sebuah contoh dalam perilaku ya. Kemudian ya, dalam masyarakat kita perilaku korupsi itu seolah-olah menjadi biasa, seolah-olah biasa, bukan suatu hal yang aib. Jadi kalau orang berniat, berhasrat untuk ikut kontestasi itu kompetisi dalam politik, baik menjadi anggota legislatif atau menjadi pejabat eksekutif atau apa, atau menduduki jabatan-jabatan tertentu, perilaku menyuap itu sudah biasa apa tidak? Di dalam masyarakat kita suap menyuap itu biasa apa tidak? Seolah-olah sudah lumrah dan biasa. Padahal itu tidak boleh. Ar-rishwah itu haram. Jenengan nek ditilang polisi teng dalan itu biasa bayar atau enggak bayar? Nek panjenengan sing napa nawani bayar uang damai itu kan berarti suap gitu. Nah itu tidak boleh. Tapi panjenengan biasa napa? Menyuap apa mboten? Nah, nek panjenengan menjadi seorang pegawai, mau naik pangkat atau mau menduduki jabatan tertentu, biasanya menyuap atasannya apa tidak? Resminya kan tidak boleh. Agama Islam juga tidak membolehkan. Tapi faktanya bagaimana? Faktanya itu sudah menjadi biasa dan lumrah. Kemudian pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatan tertentu, baik legislatif, eksekutif, yudikatif,
ketika menduduki jabatan tertentu, apakah mereka jujur semuanya? Tidak. Banyak sekali kasus korupsi, gratifikasi yang tidak legal yang terjadi di masyarakat kita, dan jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Kalau hukum ini ditegakkan secara benar-benar di negeri ini, penjara itu tidak cukup. Tidak cukup. Tapi kejahatan-kejahatan itu, tindakan-tindakan kriminal semacam itu seolah-olah dibiarkan dan menjadi hal yang lumrah. Nah, itulah apa istilahnya? Jadi hilangnya kesadaran beragama kita untuk memegang kebenaran seiring dengan perjalanan waktu. Itulah yang kemudian disinggung oleh Rasulullah tadi. Lama-kelamaan ajaran Islam itu akan lepas satu demi satu dari umatnya, ya, baik sistem hukumnya, norma-norma sosialnya, dan yang masih pokok ini adalah ibadah-ibadahnya, karena ibadah itu kan lebih tegas, lebih jelas, ya. Dan di antara ibadah tadi yang paling dipentingkan, yang paling dianggap sangat penting di dalam agama Islam adalah yaitu as-sholat, sehingga dikatakan Rasulullah yang terakhir di antara simbol Islam yang mungkin akan hilang itu adalah sholat. Dan alhamdulillah sholat ini masih cukup semarak, haji juga masih cukup semarak, minat orang untuk beribadah haji sangat luar biasa, dan ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan ini semuanya adalah sebagai pertanda. Saya mengatakan apa yang saya sampaikan tadi bukan sebuah sikap pesimisme, tidak, tetapi ada semacam peringatan bagi kita semuanya bahwa berlangsung dan tidaknya agama kita, langgeng dan tidaknya agama Islam ini di bumi Nusantara dan di bumi seluruhnya ini tergantung siapa? Tergantung umat Islam sendiri. Ketika umat Islam itu tetap berpegang teguh kepada agamanya, maka disitulah agama ini akan jaya. Tetapi ketika umat Islam itu sudah mulai luntur keimanannya, luntur ketakwaannya, maka sedikit demi sedikit Islam pun lama-kelamaan akan hilang dari masyarakat kita, akan hilang dari negara kita, bahkan pada akhirnya akan hilang dari bumi kita. Karena itu tugas kita sebagai orang tua, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, hendaklah mewariskan agama ini kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi mendatang. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi generasi yang semakin jauh dari agamanya. Karena itu sejak dini anak-anak harus dibimbing untuk bisa mengenal agama dengan baik, dimasukkan ke TPA, TPQ untuk bisa membaca Al-Quran, mengenal ibadah, dimasukkan lembaga-lembaga pendidikan Islam agar bisa memahami ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau misalnya kita salah mengarahkan pendidikan anak-anak kita, misalnya di dalam mengarahkan pendidikan anak kita ini hanya fokus kita kepada karir anak kita. Wah, saya ingin anak saya nanti menjadi dokter, ingin anak saya menjadi tentara, ingin anak saya menjadi polisi. Akhirnya yang dipikirkan adalah karir-karir di dunia. Tapi kemudian arah pendidikannya tidak membekali anak dengan pendidikan agama. Nah, itu nanti kasihan karena anak pada akhirnya mungkin akan mendapatkan karir yang dia cita-citakan, tapi di sisi lain dia akan mengalami kelemahan dari sisi pemahaman keagamaan.